Ya, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar kembali pada pertemuan ilmu budaya dasar 8, manusia dan keindahan. Senang bertemu dengan adik-adik. Miss Brown berharap ujian mid kemarin adik-adik boleh mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik. Salah satu yang harus kalian pastikan adalah bahwa setiap kali ada post-test, setiap kali ada tugas langsung dikerjakan. Kalaupun seandainya terpaksa harus terlambat, tetap dikerjakan, jangan ditunda-tunda lagi ya. Maksimal dalam 1 minggu itu harus dikerjakan lah. Lewat itu nanti nilainya tidak diinput, jadi harus sangat hati-hati ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar makna keindahan, renungan, keserasian, dan juga kehalusan. Ya, pada bagian pertama ini kita akan belajar mengenai keindahan. Ya, tentu kita semua suka yang indah-indah. Nah, keindahan itu berasal dari kata dasar indah. Ya, kalau kita lihat artinya adalah keadaan yang enak dipandang. Ya, situasi yang gimana ya, menyenangkan. Ya, itu juga termasuk keindahan. Ya, cantik, bagus, benar, elok. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah makna dari keindahan. Ya, nah adik-adik semua, di sini kita boleh belajar keindahan itu identik dengan kebenaran. Nah, kenapa dikatakan identik dengan kebenaran? Ya, karena keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama abadi dan mempunyai daya tarik yang terus bertambah. Ya, adik-adik, pernahkah kalian mendengarkan informasi bahwa ada lukisan yang ternyata sebenarnya uh, kalau kita lihat itu gambarnya udah buram, tapi kualitas dari sejarah lukisan ini membuat nilainya menjadi bertambah. Ya, begitulah yang namanya keindahan. Ya, nah tidak mengandung kebenaran itu berarti tidak indah. Ya, pernah dengar berita ya bahwa ada seorang yang mengaku kaya, murah banget gitu ya. Tapi ternyata setelah kelihatan ditelusuri ternyata semuanya berkedok dengan penipuan. Tentu kita kecewa, itu tidak indah sama sekali ya. Nah, keindahan itu bersifat universal, ya, tidak terikat selera perseorangan, waktu, daerah, tempat, wilayah gitu. Contoh misalnya, kalau di Indonesia dia indah, ya, kita melihat suatu lukisan yang indah, maka ketika kamu pergi ke Eropa itu kan juga indah, ya. Atau kalau kamu bahkan berada di negara yang paling jauh sekalipun dari Indonesia, tetap indah ya. Itu yang disebut dengan keindahan. Nah, kita mau lihat dulu keindahan menurut De Liangji ya. De Liangji dalam bukunya Filsafat Keindahan mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris disebut keindahan itu beautiful ya, indah. Kalau dalam bahasa Prancis beau, Itali dan Spanyol bello, Latin bellum, dan akar katanya adalah bonum yang artinya kebaikan. Jadi dalam keindahan itu ada kebaikan di dalamnya. Itu Liang Ji mengenai keindahan. Ya, berarti keindahan di dalam keindahan itu kita boleh melihat sesuatu yang kebenaran di dalamnya, ya. Oke, karena begitu luasnya pengertian keindahan, maka dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Apa saja itu? Ya, yang pertama, keindahan dalam arti yang luas. Kedua, keindahan dalam artian yang estetik, estetik murni. Dan ketiga, keindahan dalam arti terbatas. Ya, keindahan dalam arti luas ini mengandung pengertian ide kebaikan. Ya, pengertian yang seluas-luasnya meliputi keindahan seni, alam, moral, dan intelektual. Jadi kalau kita melihat seseorang yang memiliki sikap, tata bahasa yang sopan sekali, kita kagum. Wah, indah sekali bahasanya ya. Aduh, bahasa tubuhnya bagus sekali, nampak sopan,
atau seseorang yang menyampaikan pendapatnya dengan sangat elegan, itu juga bagian dari keindahan. Ya, ini yang disebutkan dengan keindahan dalam arti luas dari segala sisi, ya. Nah, inilah yang disebut dengan keindahan dalam arti luas. Yang kedua ada keindahan dalam arti estetik murni. Ini menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya, ya, dengan segala sesuatu yang diserapnya. Jadi pengalaman, ya. Saya pernah mengalami, pernah suatu saat mungkin saya pengalaman yang tak terlupakan ketika saya mengunjungi keluarga saya yang berada di daerah tempat asal kelahiran saya dulu. Ya, saya lahir di daerah di kampung kami, kemudian dibawa orang tua pindah ke Medan. Nah, ketika saya balik lagi, saya benar-benar indah sekali rasanya ketika saya bisa bermain di sawah itu. Waduh, rasanya nggak terceritakan. Aduh, keren banget gitu ya. Senang, bahagia, gembira gitu. Nah, jadi keindahan tuh keindahan karena saya mengalami sendiri loh. Nah, itu namanya pengalaman estetik ya. Nah, ada lagi keindahan dalam arti terbatas. Ini mempunyai arti yang lebih sempit ya, hanya menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan. Yakni berupa keindahan dalam bentuk warna. Waduh, bagus sekali warnanya tuh. Baju mau kok warnanya kayak keren kali ya, kayak ngecas gitu. Karena itu terbatas. Tapi kita tidak melihat keindahan bagaimana orang yang merancang pakaian tersebut misalnya dengan ilmu pengetahuannya dan dengan seni bagaimana dia membuat modelnya, kita nggak melihat itu. Karena kita hanya terbatas melihat apa dalam bentuk dan warna. Nah, itu dia. Jadi ada keindahan dalam bentuk luas, ada estetik murni yaitu pengalaman, dan ada keindahan dalam arti yang terbatas. Ya. Nah, kalau nilai estetik, ya ini memiliki nilai estetik. Maksudnya adalah nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan. Ya, jadi ada nilai yang berhubungan dari segala sisi yang menyangkut tentang keindahan disebut dengan nilai estetik. Jadi kita tidak memandangnya dari segi makna luasnya saja atau sempitnya atau terbatasnya atau pengalamannya. Itu disebut dengan nilai estetik murni, nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan. Nah, kalau begitu kita lanjut, apa sih sebabnya manusia menciptakan keindahan? Ya, atau kita menyukai keindahan nih, keluar dari rumah kita biasanya suka tampil lebih baik dilihat orang lain, kan gitu ya. Maka kita akan merapikan baju kita akan merapikan sisiran kita mungkin akan memberi bedak di wajah kita, atau alis atau apalah yang membuat kelihatan bagus sehingga kita berharap orang lain memuji kita. Kan begitu ya? Nah, jadi hal ini berhubungan karena alamiah itu artinya wajar. Ya, kita mau lihat ya di sini. Kita lihat dulu. Kalau keindahan ya, keindahan pada dasarnya adalah alamiah. Jadi keindahan itu pada dasarnya adalah alamiah. Dan alam itu ciptaan Tuhan. Ya. Nah, keindahan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita adalah bagian dari ciptaan yang Maha Kuasa sehingga kita menyukai keindahan. Ya, sesuatu yang alamiah itu artinya wajar, tidak berlebihan, tidak kurang atau tidak lebih. Nah, kalau seorang pelukis nih ya, dia melukis seseorang atau ya seseorang tuh lebih cantik dari sebenarnya, justru kayaknya kayak penipuan. Atau kita kan sering kalian dengan menggunakan kamera sekarang ya, menggunakan banyak efek seperti itu, kelihatan kenyataannya nggak seperti di foto misalnya. Nah, itu nggak indah lagi gitu. Nah, jadi keindahan itu sesuatu yang alamiah, yang pas, yang tepat seperti itu ya, tidak berlebih-lebihan. Mau lihat lagi ini bagaimana John Cage ya, seorang penyair Inggris aliran romantisisme ya, dia menyatakan bahwa orang yang mempunyai konsep keindahan ialah mereka yang mempunyai kemampuan negative capability, yaitu kemampuan yang selalu dalam keadaan ragu-ragu, tidak menentu dan misterius tanpa mengganggu keseimbangan jiwa dan keindahannya. Jadi ini menurut
pandangan romantiknya. Ya, jadi keindahan itu memang sangat misterius. Nah, seperti itu ya. Nah, makna renungan. Kita mau lihat makna renungan. Nah, oke. Nah, bicara tentang makna renungan, ya renungan berasal dari kata renung. Ya, merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu dengan dalam. Ya, beda dengan bengong. Nah, itu bengong ya. Atau kayak linglung, nah itu beda. Ini merenung, kita merenungkan, butuh waktu sendiri, merenungkan mungkin, aduh aku udah usia 22 tahun, apa sih yang udah aku capai? Atau apa sih kekuatanku yang harus kukembangkan lagi? Ya, kamu merenung seperti itu. Ya, mungkin kamu bahkan membawanya dalam doa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing tentunya. Ya, nah setiap kegiatan merenung atau memikirkan atau mengevaluasi segenap pengetahuan itu disebut dengan berfilsafat. Nah, ingat ya, segala sesuatu kegiatan kita yang kita lakukan dengan cara merenung atau memikirkan sesuatu dengan cara mengevaluasi dengan segenap pengetahuan ya, tidak hanya berorientasi pada diri sendiri gitu. Itu disebut dengan berfilsafat. Nah, karakteristik pemikiran berfilsafat itu sendiri adalah yang pertama menyeluruh. Artinya pemikiran yang luas. Jadi kalau merenung tuh mikirnya luas gitu. Nggak pikiran sempit. Kalau pikiran sempit bisa bunuh diri loh. Ya, atau bisa menghukum diri sendiri berlebihan. Nah, menyeluruh kita. Kita gimana ya kalau seandainya kita bisa memandang sesuatu dari sisi A, sisi B, sisi C. Kita bisa menempatkan diri kita. Ya. Kemudian mendasar, artinya pemikiran yang sampai hasil yang fundamental. Ada hasilnya gitu. Kita mikir tuh ada hasilnya. Ya. Kemudian spekulatif, artinya hasil pemikiran tuh dapat dijadikan dasar pada pemikiran selanjutnya. Jadi hasil renungan kita itu bukan jadi sia-sia. Ya, hasil renungan kita itu atau hasil pemikiran kita itu bukan sampai untuk diri kita sendiri saja, tapi kita bisa menggunakannya untuk melangkah ke tahap berikutnya yang lebih baik. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut salah satu atau bagian dari karakteristik berpikir filsafat ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, keserasian. Berasal dari kata dasar serasi ya. Kata dasar serasi artinya apa? Ya, cocok, pas, sesuai, padu, tepat ya. Aduh, klop lah pokoknya, namanya serasi gitu ya. Tapi ternyata keserasian itu tidak ditimbulkan oleh kesamaan, bukan. Bahkan pertentangan dapat menghasilkan keserasian. Misalnya nih, musik ya, bertentangan musik tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lembut, pokoknya semua yang bertentangan bahkan bisa menimbulkan keserasian. Ya, nah keserasian tidak ada hubungannya dengan kemewahan. Aduh, mereka serasi sekali ya. Kenapa? Karena jam tangannya itu loh, jam tangannya itu Rolex. Wah, saya ngelihatnya aja belum pernah langsung real, megangnya aja belum pernah langsung real gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya itu dengan harta benda, nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena keserasian merupakan perpaduan antara warna, antara bentuk, antara ukuran. Ya, keserasian juga bisa dibentuk oleh pertentangan warna yang kontras, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah, ada keras, ada lembut, ada panjang, ada pendek. Makanya dalam satu tim, kelebihan dan kekurangan seorang itu bisa menimbulkan keserasian, kekompakan. Ingat, simple nih kita lihat di paduan suara ini. Paduan suara ya, waduh ada suara alto, ada bass, ada sopran. Tapi ketika dipadukan, serasi ya, enak didengar gitu ya. Mantap, tepat. Orang kalau ngeliat konser tuh atau konser musik atau paduan suara, wah tepuk tangan. Demikian juga dengan tarian, demikian juga dengan olahraga, demikian juga dengan mungkin penelitian-penelitian para ahli itu juga termasuk di dalamnya bisa menimbulkan keserasian dan hasilnya itu tentu menimbulkan kebahagiaan. Nah, kadang memang kemewahan menunjang ya, keserasian bagus, serasi kali penampilannya ya, cocok kali ya dengan tema acaranya gitu.
Ya terkadang memang kemewahan menunjang keserasian, tapi tidak sepenuhnya atau bukan selalu menjadi hal yang utama. Kemewahan bukan menjadi hal yang utama. Ya, kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, di gambar ini kita mau lihat ternyata gambar ini hanya garis-garis. Ya, garis-garis, ya, garis ke bawah, tapi ada lagi yang melintang seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, wah ternyata garis-garis yang bisa menimbulkan keserasian. Jadi lukisan yang indah seperti itu, ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan keserasian yang dapat dihasilkan dari pertentangan, ya. Nah, makna kehalusan, kata dasarnya halus, ya. Artinya adalah lembut, tidak kasar, sopan. Kalau dalam perilaku termasuk kehalusan berbicara, sifat yang halus, ya. Termasuk juga dalam bersosial. Nah, kehalusan atau kelembutan, kekasaran itu orang lain yang menilai kita. Wah, nih Ibu Masa nih kasar nih orangnya. Dari mana ngeliatnya? Itu loh, dari cara ngomongnya itu loh, suaranya keras selalu ya, terlalu tinggi atau sering mengkritik orang. Bisa saja kan? Nah, jadi ya saya harus memperbaiki diri saya supaya tidak dipandang kasar. Maka saya membentuk diri saya. Mungkin saya harus belajar cara bicara yang baik, gerak-gerik yang baik, raut muka yang baik, tutur bahasa yang baik. Nah, demikianlah kita belajar. Nah, cita, rasa, dan karsa itu membuat orang bergerak atau dinamis karena itu disebut dengan trias dinamika, ya. Nah, cipta, karsa, dan rasa kita sudah pelajari ya di pertemuan yang pertama, ya. Kemudian karya seni adalah hasil cipta manusia yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itu antara lain nilai indrawi, nilai bentuk, nilai pengetahuan, nilai ide, serta dalil-dalil keadilan, ya. Nah, jadi karya seni ciptaan manusia, ya, apapun yang kita bentuk, bisa kita bentuk bunga, bisa dalam bentuk masakan, bisa dalam bentuk mungkin model, gaya, lukisan atau apa saja, itu ternyata di dalamnya ada nilai-nilai, ya, nilai indrawi, nilai bentuk, nilai pengetahuan, nilai ide, bahkan keadilan, ya, itu juga memiliki, ya. Oke, keindahan objektif dan subjektif. Kita udah belajar tadi keindahan dan kemudian kita simpulkan ternyata ada keindahan itu, ya. Dalam bicara urusan keindahan, ya, ada dua pihak yang tersangkut paut, yaitu benda apa saja yang berperan. Itulah objeknya, ya. Ini indah. Inilah objeknya. Dan siapa yang menanggapi, siapa yang bilang ini bagus sekali ya, lucu kali, imut gitu misalkan ya, kita mengatakan indah. Nah, siapa yang melihatnya itu subjektif atau subjeknya. Nah, contoh kita melihat lukisan ini, kita lihat ya, ada orang yang mengamati satu buah lukisan di dinding ini, ya. Dua orang ini tentu memiliki persepsi yang berbeda atau perspektif yang berbeda tentang lukisan ini. Mungkin sang ibu melihat anak yang sedang di pangku ini, atau mungkin sang anak melihat tentang awan yang ada di belakang. Nah, tentu itu subjektif, ya. Tapi kalau bendanya ini sendiri, ya, inilah namanya objektif. Objek yang kita lihat, benda atau apa yang kita lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat. Keindahan dibedakan atas dua jenis, yaitu keindahan objektif dan juga keindahan subjektif. Jadi kalau keindahan objektif tadi itu adalah keindahan hakiki yang ada pada satu benda, sedangkan keindahan objektif itu sendiri itu keindahan objektif tidak tergantung pada pihak-pihak luar. Objek itu tetap indah. Mau saya lagi nggak enak badan, mau saya lagi senang, mau saya lagi susah, mau saya lagi ada uang atau tidak ada uang, lukisan ini tetap indah gitu. Nggak tergantung saya lukisan itu gitu, ya. Sedangkan keindahan subjektif itu adalah keindahan menurut perspektif atau sudut pandang kita, ya. Saya bisa sangat menyukai bentuk masker seperti ini, tapi ada orang yang nggak menyukai, kayaknya bentuknya yang lucu gitu, nggak enak dipandang, atau bisa saja, tapi saya sangat suka. Nah, ini subjektif sekali ya. Nah,
Saya sangat suka misalkan model model rambut seperti ini. Tapi banyak orang yang nggak suka juga. Itu kan sangat subjektif sekali. Tapi bagaimana kita tampil tetap rapi, bagaimana kita tampil tetap bersih, tentu ini adalah upaya kita agar kita sebagai objek di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang bisa dinikmati, baik dari tutur bahasa kita, sesuatu yang dapat bermanfaat dari diri kita, baik dari penampilan kita bisa jadi contoh, baik dari tutur bahasa kita bisa jadi teladan bagi orang lain, baik dari perbuatan kita ataupun prestasi. Ya, ini hal-hal yang bisa kita sampaikan di IBD yang ke-8-nya. Nah, satu lagi sedikit lagi ini kita mau lihat dulu menurut Alexius Meinong, ya, 1838 1914 dan Christian Enders. Sini ada gambarnya, kita boleh lihat ya. Keindahan adalah kekayaan yang melekat pada objek itu sendiri. Jadi keindahan itu ada, melekat pada objek itu sendiri. Keindahan itu ada pada diri saya. Pada diri kita semua ada keindahan. Karena kita ciptaan Tuhan, kita indah adanya. Ya tapi aku gak suka, pipiku gak, ini cabai aku gak mau. Itulah ciptaan Tuhan yang indah, ya, melekat pada diri kita sendiri, ya. Nah, keindahan objektif adalah keindahan menurut akal budi. Nah, dengan demikian tanggapan yang muncul dari gerak akal budi akan selalu tepat, benar dengan hakiki yang bersangkutan atau dengan benda yang bersangkutan, maksudnya ya. Tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan suara hati nurani, ya tentu ini yang hanya menuruti hawa nafsu. Itu tidak indah dan tidak layak disebut sebagai seorang manusia. Nah, sebagai manusia yang memiliki harkat martabat, mari lewat pelajaran ini kita tampilkan yang terindah dari diri kita. Wisuda nanti kamu tampilkan yang terindah. Apa itu? Nilaimu semua beres, ya. Tugas akhirmu beres dalam arti tidak ada yang nilai nggak lulus, harus lulus. Upayakan IP-mu di atas 3. Ya, kamu sudah punya pekerjaan. Mari buat orang tuamu senang, buat orang tuamu bahagia pada momen wisuda kita nanti. Ya, sehingga kamu bisa menghadirkan keindahan yang membawa kebahagiaan di tengah keluarga. Keindahan yang membawa kebahagiaan di tempat kerjamu. Keindahan yang membawa kebahagiaan di tengah keluargamu. Nah, adik-adik semua, inilah nilai keindahan. Nah, adik-adik, khusus untuk adik-adik, kita mau lihat dulu ada pantun spesial. Lama sudah tidak bertemu sekali meminum jamu. Jauhkan malas dari hidupmu, niscaya cerah masa depanmu. Ya, adik-adik, ya. Bukit berbaris banyak batunya di padang datar. Kita bertemu, bermain game. Ada waktunya. Kerjakan dulu tugas akhirmu. Setuju ya? Oke adik-adik, terima kasih di pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Tugas kita akan saya berikan di Google Classroom kita. Satu hal yang perlu kita ingat bersama, ingat. Ya, kalau kamu ingin bahagia di masa depan, bahagiakan orang tuamu. Jangan tunda-tunda tugasmu. Ya, rugi sendiri nanti. Kamu harus nampak dewasa. Sampai orang tuamu merasa sangat beruntung punya anak seperti adik-adik. Karena apa? Karena kalian adik-adik semua mau mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, ciri-ciri terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.